Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Amalia Destami dengan NPM 244101074. Di sini saya akan menjelaskan isi materi makalah saya yang berjudul tentang sumber akhlak. Berikut penjelasannya. Secara etimologis, kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu al-akhlak yang merupakan bentuk jamak dari kata huluk. Kata huluk sendiri memiliki arti seperti perangai, tabiat, budi pekerti, atau karakter yang melekat pada diri seseorang. Dalam pengertian bahasa, akhlak sering disamakan seperti dengan istilah moral dan etika, yang merujuk pada nilai-nilai tentang baik dan buruk dalam tingkah laku manusia. Selanjutnya, secara istilah atau terminologis, para ulama memberikan definisi yang beragam mengenai akhlak. Salah satu definisi yang paling terkenal yaitu dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali yang menurutnya adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang darinya timbul berbagai perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan terlebih dahulu. Definisi ini menjelaskan bahwa akhlak merupakan keadaan jiwa yang sudah melekat pada diri seseorang melahirkan suatu tindakan yang selalu spontan. Jika sifat yang tertanam tersebut melahirkan perbuatan yang baik menurut akal dan syariat, maka disebut akhlak terpuji atau akhlak mahmudah. Dan sebaliknya, jika melahirkan perbuatan yang buruk, maka disebut sebagai akhlak tercela atau akhlak mazmumah. Yang selanjutnya ada akhlak sebagai kedudukan dalam Islam. Akhlak memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Islam tidak hanya menekankan aspek keimanan dan ibadah, tetapi juga menekankan pembentukan akhlak yang mulia. Akhlak merupakan salah satu unsur utama yang menentukan kualitas diri seseorang dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam, akhlak menempati posisi yang sangat strategis karena berkaitan langsung dengan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang selanjutnya ada Al-Quran sebagai sumber akhlak. Al-Quran merupakan sumber ajaran utama agama Islam yang menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat Islam. Di dalam Al-Quran terkandung berbagai petunjuk yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Salah satu aspek penting yang diatur dalam Al-Quran adalah mengenai akhlak atau perilaku manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Al-Quran juga memberikan berbagai prinsip dasar mengenai akhlak yang harus dimiliki oleh setiap umat muslim. Yang pertama seperti kejujuran, keadilan, kesabaran, tanggung jawab, serta sikap saling menghormati. Nilai-nilai akhlak tersebut menjadi pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari agar tercipta kehidupan yang harmonis dan penuh kedamaian. Menurut M. Quraisy Shihab, Al-Quran tidak hanya memberikan larangan dan perintah, tetapi juga membentuk karakter manusia melalui berbagai kisah para nabi, nasihat, serta prinsip-prinsip moral yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya ada hadis sebagai sumber akhlak. Selain Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW juga merupakan sumber utama ajaran Islam yang menjadi pedoman dan pembentukan akhlak. Hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, qauliyah, perbuatan, fi'liyah, maupun ketetapan, takririyah. Melalui hadis, umat Islam dapat memahami secara lebih jelas bagaimana nilai-nilai akhlak yang terdapat di dalam Al-Quran yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada akal dan ijtihad sebagai sumber akhlak. Selain Al-Quran dan hadis, akal dan ijtihad juga memiliki peran penting dalam memahami dan mengembangkan nilai-nilai akhlak dalam Islam. Akal merupakan kemampuan berpikir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia untuk memahami kebenaran, membedakan antara yang baik dan yang buruk, serta mengambil keputusan dalam kehidupan. Secara istilah, ijtihad juga adalah usaha yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh ulama atau ahli hukum Islam yang menetapkan suatu hukum atau memberikan solusi terhadap suatu persoalan dengan menggunakan kemampuan berpikir secara maksimal berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang terakhir yaitu pembahasan tentang implementasi akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai konsep moral atau teori semata, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai akhlak yang diajarkan dari Al-Quran dan hadis harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan dengan sesama manusia, dan hubungan dengan sekitar.
Implementasi akhlak tersebut juga menjadi cerminan dan kualitas keimanan seseorang, serta menunjukkan sejauh mana seseorang memahami dan mengamalkan ajaran Islam kehidupannya. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari isi materi makalah saya yang berjudul tentang sumber akhlak. Mungkin dari sini teman-teman bisa menambah wawasannya tentang apa itu akhlak dalam Islam. Baik, jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.